Ketua Umum sekaligus bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, Rabu sore. Pertemuan itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Prabowo dan Yeni sebelumnya bertemu di gedung DPR menjelang peringatan ke-78 kemerdekaan. Dari pertemuan itu, keduanya diketahui sepakat kembali melakukan pertemuan yang berlangsung hari ini. Ya, sebagaimana kalian ketahui, hubungan saya sudah cukup lama sama keluarga Gus Dur, puluhan tahun sejak saya masih cukup remaja, sekarang sudah agak remaja kira-kira. Nah, jadi hubungannya lama sebelum beliau presiden, selama jadi presiden dan sesudah jadi presiden, hubungannya masih sangat baik dan tentunya ya kita hubungan terus, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, Mbak. Hubungannya nih hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Ya. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni, Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran. Kita butuh figur seperti Prabowo, ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan pondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad, India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo.